Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Kalau mau dibilang tips dan trik sih, ini bisa dibilang juga kayak tutorial dasar karena ini ngebahas pengetahuan dasar yang ada di Laravel. Tapi karena playlist Laravel dasar aku udah selesai, jadi aku masukin video tutorial ini ke dalam playlist tips dan trik Laravel karena ini juga merupakan tips dan trik yang bisa kalian pakai untuk mencapai sesuatu uh, biar lebih cepat. Nanti kalian tahu maksudnya apa supaya maksud aku itu apa, mencapai sesuatu lebih cepat, dan itu termasuk tips dan trik. Nanti kalian tahu deh maksudnya apa. Oke, buat kalian yang baru join sama channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video aku ini, aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel bukan cuma satu video ini doang. Aku udah bikin beberapa video ya, dan beberapa video tersebut udah tergabung menjadi sebuah playlist tips dan trik Laravel. Nah, kalau kalian mau tahu yang mana sih playlistnya, kalian bisa cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 12 video, dan yang kalian lagi tonton sekarang ini merupakan video ke-13. Nah, ini ada 12 video sekarang yang bisa kalian tonton tentang tips dan trik. Jadi kalau kalian pengen tahu tips dan trik yang ada di Laravel tentang package-package-nya, tentang third party, bisa nonton di sini. Tapi kalau kalian nggak suka, ya udah skip aja, nggak usah nonton playlist ini. Terus juga aku mau ngasih tahu kalau kalian suka sama hal-hal Laravel, aku juga udah punya beberapa playlist lainnya yang berbau Laravel. Yang pertama, ini ngebahas tentang dasar Laravel 9. Terus aku juga udah bikin playlist untuk latihan membuat project menggunakan Laravel yang judulnya membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Terus aku juga udah punya playlist yang ngebahas tentang membuat yang membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, ini kalau kalian pengen nonton-nonton tentang Laravel, ada 4 playlist yang bisa kalian tonton. Oke, kembali ke topik utama pembahasan video kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang ini, mutators dan ini casting nggak aku bahas ya. Aku ngebahas tentang mutators aja di video ini. Jadi yang kita bakal bahas di video ini adalah mutators, yaitu bisa mungkin kalian lebih familiar kalau ngedengar getter dan setter. Nah, ini aku maksudkan buat pemula ya, video tutorial kali ini. Jadi kalau kalian udah jago ya skip aja, karena kalau kalian udah jago pasti udah tahu tentang mutators dan setter dan getter yang ada di Laravel. Terus juga kalau kalian terakhir make mutator atau getter dan setter di Laravel 8 ini, kalian kayaknya butuh juga deh nonton video tutorial yang ini, karena di Laravel 8 mutator getter setternya beda caranya dengan di Laravel 9. Nah, jadi kalau kalian belum tahu gimana cara bikin mutator, accessor, getter, terus apalagi setter yang ada di Laravel 9, mungkin ini video ini berguna buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kalian mau baca-baca sendiri tentang mutator dan accessor yang ada di Laravel 9, kalian bisa buka websitenya atau dokumentasinya di laravel.com ya, dan pastikan kalian lagi ngeliat yang versi 9. Terus cari di bagian apa ya kalau Eloquent? Nah, ini Eloquent ORM mutators / case. Nah, di sini kalian bisa baca-baca sendiri. Terus buat kalian yang juga udah kebiasa menggunakan Laravel 8, mutator, accessor, getter, setternya di Laravel 8, kalian bisa buka yang ini, Laravel versi 8, terus kalian bandingin aja cara makainya antara Laravel 9 dengan Laravel 8, nanti kalian tahu sendiri gimana perbedaannya. Kalau mau nonton video aku ini, oke, kita bakal lanjut sekarang aja ya, kita lanjutin videonya ngebahas mutator, accessor, getter, dan setter. Oke, untuk yang versi 8 aku close aja lah ya. Kalian bisa bandingin sendiri nanti. Kita fokus ke yang Laravel versi 9. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita nggak ngebahas tentang casting. Kita fokus ke dalam ngebahas tentang mutators aja di sini. Nah, kalian bisa baca sendiri accessor mutator itu apa sih, terus gunanya apa. Jadi aku bakal secara singkat ngasih tahu kalau accessor secara harfiah aja diartiin sebagai
kayak pengakses gitu. Sedangkan mutators diartiin bisa sebagai pengubah. Jadi bisa disimpulin kalau aksesor ini kita bisa mengakses suatu value tertentu dari suatu model. Sedangkan untuk mutators adalah kita bisa mengubah value atau ngeset gitulah value sesuai yang kita inginkan dalam sebuah model. Mungkin kalian kalau secara teori ini bingung, bakal jelas pas praktek, jadi kalian perhatiin aja. Oke, pertama, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kita langsung bakal praktek aja. Buka text editor kalian dan install project kalian. Terserah namanya apa. Kalau aku udah install project yang namanya tips trik Laravel, ini dia. Terus untuk di file env aku juga udah setup DB database. Ini aku pakai database Laravel yang mana aku udah bikin database-nya bernama database Laravel juga. Dan untuk video kali ini aku bakal menggunakan table yang namanya persons ini. Di dalamnya udah ada kolom first name, last name, address, dan ada 2 data. Jadi kalian silakan ikutin aku kayak gini dulu, bikin database, terserah apa namanya, terus bikin table yang namanya persons, terus ada kolom yang first name, last name, address, terus ada isinya. Nah, silakan ikutin aku kayak gitu dulu. Nah, kalau udah, ayo kita bahas sedikit. Jadi contoh dari aksesor, ini ya, aksesor, terus di bawahnya ada, mana dia, mutator. Jadi kita bakal bahas satu persatu mulai dari aksesor dulu. Nah, aksesor itu kayak yang aku bilang tadi, secara singkat, untuk mengakses, si pengakses sebuah value. Contohnya, kalau kalian lihat di sini model users ada function yang namanya first name. Ini first name kalian bisa lihat sendiri, F-nya kecil, N-nya gede, camel case. Ini udah aturan ya nih. Mana dia? Nah, this method name should correspond to the camel case. Jadi formatnya camel case. Huruf pertama kecil, terus huruf keduanya gede. Maksudnya kata kedua. Huruf pertama dari kata kedua huruf gede, kayak gitulah intinya. Nah, formatnya kayak begini teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri, aku bakal sedikit bahas. Di sini ada function namanya first name di model user, yang mana fungsi first name ini sebagai aksesor. Jadi kalau kita ngakses method first name, kita bakal mendapatkan value atau nilai first name, kolom first name dari table user yang ada fungsinya UseFirst. Nah, ini contohnya sederhana banget. Kita cuman bikin aksesor untuk mengakses first name dari sebuah model yang mana dipakein fungsi UseFirst. Ini simple banget. Sebenarnya kalau kalian cuman mau UseFirst dari sebuah value itu, kita nggak perlu aksesor, tapi supaya lebih mudah dicontohin kita yang gampangnya. Nah, aku bakal praktekin aja langsung ya, biar kalian ngerti. Jadi kayak begini. Aku bakal buka file di mana dia, folder roots, web.php. Nah, di sini kalau aku jalanin php artisan serve, terus aku buka di browser 127.0.0.1 port 8000. Ini dia tampilan roots aku yang get ini dashboard lah ya, bisa dibilang home gitu atau dashboard. Nah, di sini aku bakal komenin aku test. Nah, aku nggak bakal bikin sebuah page atau file blade, aku bakal main di roots ini aja. Aku zoom in dulu biar kalian kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia. Oke, di sini kita bakal main-main. Aku bakal ngebahas ini tadi. Aku bakal coba bikin first name kayak gini di model mana dia, persons. Jadi aku bakal bikin PHP, buka terminal baru. PHP artisan make model dulu, namanya adalah person. Terus udah cukup kayak gitu doang. Nah, di sini aku bakal coba $person sama dengan aku ngambil data person yang pertama aja. Aku bakal import class dulu. Sebentar, kok nggak ada import class. Nah, ini dia. Terus aku bakal pilih yang model person ini yang aku bikin tadi modelnya. Terus aku bakal dedam $person untuk ngeliatin ke kalian gimana sih hasilnya. Refresh. Base table, oke. Ternyata di model person ini
nggak cocok ya tabelnya. Di sini tabelnya namanya persons, tapi model aku person singular, dia nggak ngebaca tabelnya plural. Aku nggak tahu kenapa, mungkin ada syarat khusus, jadi kita define aja langsung protected $table sama dengan aku kasih nama persons kayak gini. Bener nggak? Bener, oke. Save. Nah, sekarang aku coba refresh, masih error nggak? Oke, udah nggak error. Berarti udah berhasil mengakses table persons. Kalau kalian lihat di sini, data pertama adalah si Bejo. Ini dia, Bejo. Oke, kita bahas tadi dia mau nampilin first name dengan UC first. Nah, kalian kan, sorry, tadi kan aku udah bilang, ini contohnya simple banget. Jadi kalau kalian nggak mau pakai aksesor, cuman mau nampilin first name UC first, gampang aja. Tinggal $person, kalau kita first name kan gini. Nah, Bejo, kalau kita mau UC first ya udah tinggal tambah aja UC first. Save, refresh. Nah, ini kan kalau tanpa apa namanya? Kalau tanpa aksesor. Kalau tanpa aksesor kita bisa kayak gini doang, langsung bikin aja. Buat apa capek-capek bikin function gitu kan di model. Nah, permasalahannya kalau kita punya root lagi, get, anggap aja ini person kayak gini, function kayak begini, jangan lupa titik koma. Terus di sini aku bakal nampilin lagi person sama dengan ini person yang last ya. Bisa nggak ya yang last? Coba aja person. Nah, di sini aku bakal buka roots person kayak gini. Oke, last nggak ada, jadi aku bakal bikin find dengan ID 2. Save, refresh. Oke, aku udah punya data ID kedua yaitu Tony Cooper sesuai di database Tony, data yang kedua. Nah, ini kan kalau aku pengen UC first name-nya, aku harus copy paste kayak begini. Nah, ini kan emang sih singkat, tapi kayak capek gitu ngerjain hal yang berkali-kali. Nah, sekarang gimana dengan menggunakan aksesor? Nah, kalau dengan menggunakan aksesor kita gampang aja. Kalau dengan menggunakan aksesor, kita buka dulu file model kita, person. Nah, kita tinggal bikin aja di sini. Function first name, copy paste aja biar cepat. Nah, ini atribut jangan lupa import class. Kalau kalian belum install extensionnya, silakan ketik sendiri. Ini dia, use Illuminate Database Eloquent Cache attribute. Nah, kayak gini. Save. Cara ngaksesnya gimana? Cara aksesnya udah kayak gini aja udah benar. Jadi kita nggak perlu UC first lagi, langsung aja $person. Ini juga $person. Jadi cara ngaksesnya gini teman-teman. Kalau kita kasih nama, sebentar ada error di sini, U-nya kelupaan. Nah, kalau kita bikin nama model, bukan nama model, nama functionnya dari aksesor tersebut adalah first name, jadi kita manggilnya kayak gini juga, first underscore name kayak gitu. Nanti kalau full name, di sini full name, manggilnya juga full name. Nanti bakal aku contohin. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, ini kalau aku refresh, hasilnya bakal Tony. Tuh. Kalian lihat sendiri ya. Jadi, aku nggak perlu capek-capek UC first lagi di sini, karena di model aku udah pakai aksesor, dimana jika suatu model diakses, aksesor user first name-nya, maka dapat nih fungsi UC first-nya ini. Terus kalau misalnya ini bisa lebih mempermudah lagi kalau misalnya kita punya root baru lagi, get whatever. Nah, kita mungkin aja ya, mungkin di root ini kita juga mau nampilin person ini yang tadi satu aja lah ya. Nah, jadi kita nggak perlu bikin UC first lagi, kita tinggal panggil function dari aksesornya. Jadi deh kalau aku ganti jadi whatever, tuh Bejo dengan huruf gede. Nah gitu teman-teman. Nah misalnya aku nggak bikin first name ini aku komen, jadi kita nggak punya aksesor. Jadi ini yang dipanggil cuman kolom first name-nya doang, hasilnya adalah Bejo-nya huruf kecil seharusnya. Tuh.
Karena apa? Karena kita nggak bikin function UC first di accessor first name. Jadi kayak gitu basicnya. Kalau kalian masih bingung, tungguin lagi, kita bakal bahas sedikit yang lebih sedikit lebih kompleks lah daripada yang first name ini. Sekarang aku bakal contohin membuat accessor ya, yang lebih kompleks, sedikit aja lebih kompleks daripada yang first name ini. Nah, kita bakal balik ke halaman home ya, dashboard ini. Di sini kita bakal daydump aja $%. Save, refresh. Nah, ini dia data dari $% yang kita lihat. Kita mengambil data persen yang pertama. Hasilnya adalah ini, bejo, sesuai data yang ada di database. Ada ID, first name, last name, address. Isinya 1, Bejo, Santoso, rumahku, istanaku. Ini dia semua. Sekarang gini, mungkin aja, anggap aja lah ya, kita punya kebutuhan untuk menampilkan nama lengkap dari si person yang lagi kita akses di halaman dashboard ini, atau halaman home, atau halaman index. Gimana caranya? Nah, kan gampang aja. $% kita panggil aja gini dalam bentuk array, full underscore name sama dengan $% first name kita tambah dengan concat ini ya, $% terus last name. Save, ini kita panggil lagi $% full name. Hasilnya adalah refresh. Nah, Bejo Santoso. Karena kita, sebentar, ini aku hapus aja dulu function first name karena bikin function ada efek UC first-nya. Refresh, tuh Bejo Santoso. Oke, gampang cara bikin full name-nya. Tapi semisalnya kalau semua roots butuh, ya aku langsung gini aja, copy ini. Semua roots butuh menampilkan full name, itu nggak mungkin ya, tapi ini anggap aja kayak begitulah kebutuhannya. Kita kan harus kayak gini nih, $% full name berkali-kali kita ngetik kayak begini. Nah, coba ya, save, kita pindah ke halaman person, enter, sebentar, person pula, tapi person. Nah, Tony Cooper, oke, terus kita pindah ke whatever. Nah, anggap aja suatu saat database kita berubah, misalnya suatu kolom bukan lagi first name tapi last name. Misalnya ada nama tengah, first name, terus middle name, aku ubah di sini middle name. Misalnya ya, ini misalnya. Terus concat lagi, $% last name. Nah, otomatis semua kita harus ubah kayak begini. Tuh, repot banget. Ada 3 roots, 3 kali kita ngubah. 4 roots, 4 kali kita ngubah, dan seterusnya. Ini kan repot banget. Inilah saatnya kita memanfaatkan accessor yang ada di Laravel. Cara bikinnya kayak mana? Nah, cara bikinnya yang kayak first name tadi, tapi ini kita bakal bikin full name dengan membuat accessor full name ini. Semoga kalian ngerti ya cara kerja atau cara membuat accessor. Aku bakal coba bikin accessor full name. Oke, gampang aja kayak tadi kita bikin function namanya. Karena kita mau bikin namanya full name, jadi formatnya adalah full name, camel case kayak gini. Function full name kayak begini. Terus aku lupa jadi nyontek sedikit, attributes kayak begini. Nah, terus kayak begini kita return atribut make, jangan lupa kayak begini. Terus tutupnya jangan lupa titik koma juga. Nah, di antara make ini, disinilah kita menghasilkan value yang kita inginkan. Kita kan tadi dapat full name adalah first name ditambah last name. Ya udah, di sini kita bisa panggil seperti ini. Karena kita ini accessor, jadi kita pakai yang get untuk getternya. Terus kita copy sampai sini. Nah, ini kita giniin. Terus kita bisa
sebentar, karena lebih dari satu first name last name, jadi kalian bisa lihat contohnya. Aduh, nggak ada contohnya, jadi langsung aja deh kayak begini. Kita panggil $attributes first name, kayak tadi ya, kita concat tambah $attributes last name. Nah, udah selesai gitu aja teman-teman formatnya. Sebentar, kenapa ini ada error? Oh, ini lupa. Nah, nggak perlu titik koma di sini, karena di sini nanti bisa kita bikin set atau setternya. Oke, jadi kayak gini. Kita bikin full name-nya di model dengan menggunakan accessor full name, yaitu kita define bahwa full name adalah first name dan last name. Oke, nanti kita tinggal panggil aja. Sekarang aku bakal hapus semua dulu. Ini sampai sini hapus, hapus, hapus. Save. Kalau aku akses halaman index, maka hasilnya adalah nggak nyetak apa-apa. Nah, terus person juga nggak nyetak apa-apa, dan whatever juga begitu. Nah, ini kalau bisa ngeliat ya, apakah ini berjalan dengan baik dan benar apa enggak. Karena kalian bisa ngeliat sendiri perbedaannya sebelum dan sesudah dibikin accessor. Nah, dengan begini gampang aja teman-teman. Kalian kalau mau mendapatkan full name dari si person, tinggal panggil aja $full name, misalnya kayak gini ya. Sama dengan full name kayak gini lah. Sama dengan, ya udah tinggal panggil aja $person, kita kan dapat nih model personnya sini, person, langsung panah full underscore name. Nah, ini udah format yang ditentukan ya dalam metode atau dalam functionnya ini camel case. Ketika kita memanggilnya, mengaksesnya, kita pakai underscore kayak gitu. Save. Terus aku bakal coba dd $full name, hasilnya pasti Bejo Santoso. Sebentar, kenapa nol? Kita lihat dulu. Attributes first name last name, kita lihat first name last name. Attributes function value, attributes attribute make. Sebentar ya teman-teman, kok agak aneh ini. First name kayak begini, apa ini nggak boleh ya? Save, refresh, sama aja nggak bisa. Sebentar, agak aneh. Make udah bener. Aku coba dulu $value di sini. Save. Di sini refresh. 0, itu udah pasti. Sekarang attributes benar nggak? Benar kok. Sebentar, ini agak aneh, jadi aku lihat dulu, nanti aku bakal balik lagi kalau udah tahu kenapa ini anehnya. Ya, udah ketemu salahnya di mana teman-teman. Ini atribut nggak pakai S, harusnya atribut aja, nggak pakai S sebagai atribut. Sudah kayak begitu aja errornya. Coba ya, save, kita refresh. Nah, dapat kan Bejo Santoso. Kenapa format penulisannya kayak gini? Pakai parameter kedua yaitu attributes, sedangkan yang tadi first name kita menggunakan value aja. Yang mana tadi? Ini. Kenapa begitu? Nah, ini value doang, cuman satu parameternya, sedangkan ini ada 2 parameter. Kenapa begitu? Nah, jadi parameter pertama itu adalah akan menghasilkan kolom sesuai nama function di sini. Kayak gitu yang aku tes ya. Jadi karena kita nggak ada kolom yang namanya full name di sini, maka kalau kita pakai value $value sebagai hasil returnnya, maka hasilnya adalah 0. Nih kalau aku refresh, hasilnya 0. Kenapa? Ya karena full underscore name nggak ada di sini. Tuh, kalian lihat sendiri, itulah kenapa hasilnya 0. Jadi gimana cara mendapatkan kolom yang kita mau, yaitu first name tambah last name? Nah, caranya kita harus nambah parameter baru. Jadi kita panggil parameter baru, terus kita pakai itu untuk memanggil kolomnya kayak gini. Ini nggak harus attributes teman-teman, kalian pakai whatever pun tetap jadi dia. Tuh, whatever first name, whatever last name. Save,
Kalau aku refresh, seharusnya Bejo Santoso tuh. Jadi gitu teman-teman. Karena kita pengen gampang dibaca, jadi ya udah kayak gini aja. Kan atribut ya, first name sama last name itu atribut, jadi supaya lebih gampang dibaca pakai atribut. Oh, ini atribut first name ditambah atribut last name, jadilah dia full name. Kayak gitu aja sih, sebenarnya nggak ada aturan pastinya, karena apapun yang kalian gunakan di sini bisa juga, asalkan ini sama, jadi supaya gampang dibaca ya udah pakai atribut aja. Nah, balik lagi ke value, coba kalau aku ganti full name ini jadi first name. Aku pembuktian ya kenapa nggak pakai dollar value di sini. Nah, hasilnya adalah seharusnya yang muncul adalah first name, cuman Bejo doang. Karena apa? Karena kita menggunakan value, dan value itu ngikutin nama kolom dari nama function accessor. First name seharusnya ngambil data dari table ini, first name juga, Bejo. Kita coba refresh. Sebentar, kenapa Bejo juga? First name kita belum manggil, functionnya kita masih manggil full name di sini, jadi aku ganti first name. Tuh Bejo juga. Kalau kita use word di sini biar kelihatan bedanya, kan kita juga punya kolom yang namanya first name, jadi ya Bejo juga hasilnya. Nah, untuk ngebedain kita pakai use word di sini, pakai S ya. Nah, seharusnya bakal berubah, Bejo-nya nggak gini lagi. Tuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kalian pakai parameter yang pertama, maka yang dipanggil adalah kolom yang sama dengan nama aksesor kalian, nama function aksesor kalian. Tapi kalau kalian nggak mau ini, nggak ada nama kolom yang sesuai nama aksesornya, jadi kalian bisa pakai bantuan parameter, panggil deh kolom apa sesuai dengan parameter yang dituju. Nah, itu dia penjelasan sedikit dari aku. Jadi balik lagi teman-teman, cara kerjanya kayak begitu. Ini aku balikin lagi ya, jadi full name. Jadi aku ringkas ya, cara kerjanya adalah yang pertama, kita bikin function accessor dulu, terserah apa namanya. Yang penting itu berarti buat kalian, bisa dibaca. Contohnya kalau mau bikin nama full atau full name, namanya adalah full name. Jangan lupa formatnya adalah camel case. Terus karena kita ini getter atau accessor, kita pakai get ini, terus dibikinlah kayak gini. Terus kalau kalian nama aksesornya ini, function aksesornya itu nggak ada di kolom ini, kolom database yang kalian mau, kalian wajib pakai bantuan parameter kedua. Nah, di sini kalian setting kayak gitu. Sedangkan kalau function accessor kalian ada kolomnya di database atau di table yang kalian mau, kalian tinggal panggil aja dollar value kayak begitu. Lanjut, kita lanjutin bahas setter ya, atau set. Dari artinya aja setter atau set, yaitu kita ngeset atau memberi nilai. Beda dengan get atau getter. Tadi kita getter itu mendapatkan nilai. Contohnya kayak gini. Manggil function getter full name untuk mendapatkan nilai full name sesuai apa yang kita kasih di sini. Nah, untuk setter gimana? Setter adalah kayak yang aku bilang tadi, kita memberikan nilai. Jadi kita bisa juga bikin function setter di sini untuk memberikan atau untuk ngasih peraturan. Oh, kalau set ini yang diinput adalah mengikuti aturan ini. Jadi kalau kita bikin set first name misalnya, kita bisa bikin aturan, oh first name-nya ini pasti str to upper atau semuanya jadi huruf kapital. Nah, itu tergantung apa yang kita tulis. Supaya lebih jelas, langsung aja kita prakteknya ya. Di sini aku bakal bikin root baru, yaitu root get. Di sini aku create inilah ya. Create person function gini. Nah, selesai. Di sini aku bakal bikin $person sama dengan create data baru, panggil person, modelnya create. Jangan lupa kalau create mass assignment kita pakai array. Terus cek dulu di model person aku belum bikin variable-nya, jadi nggak bisa mass assignment. Kalau begitu kita bikin dulu variable-nya protected $variable sama dengan first name, last name, address.
Kayak gitu, sesuai dengan kolom yang mau kita isi di table kita ini. Oke, udah kayak begitu, kita lanjut lagi. Kita isi data yang namanya first name. Aku bakal bikin Ted, terus last name, apalagi Bujono kayak begini, terus addressnya ini rumahku kayak begitu. Kan kalau kayak begini hasilnya pasti kita bakal dibikinin data baru sesuai isinya kayak begini ya. Aku langsung aja di dalam $%, kita bakal jalanin roots-nya, yaitu pergi ke create person. Nah di sini aku enter column not found. Oke, updated add nggak keisi, file list nggak keisi updated add-nya. Kalau gitu kita bikin updated add juga di sini. Lihat ya sebentar, updated add. Oke, kita updated add. Aku lupa ngasih tahu kalau aku bikin table ini nggak pakai migration, jadi bikin manual supaya cepat. Jadi updated add-nya nggak kebaca. Itu udah bawaan Laravel meriksa updated add, created add itu harus keisi. Nah, karena kita nggak ada kolomnya, jadi dia bingung. Ya udah cari aja Laravel disable timestamp. Aku lupa codingannya jadi nyontek. Mana dia? Ini dia. Copy aja ke model kita person ini. Di sini paste dan selesai kayak begitu aja. Udah. Coba ulang refresh. Nah, lihat berhasil nggak error? Kalau kita lihat di database refresh, kita udah punya data baru, Ted Bujono ini rumahku. Biasa banget kita create data. Ya emang kayak gini value-nya. Sekarang kita coba bikin function setter di sini. Coba aja untuk function setter aku bakal bikin fungsi first name, yaitu bikin apapun yang diinputin sama user akan mempunyai peraturan wajib menjadi huruf kapital semua. Itu bisa kita tulis di sini, make set, bukan get lagi tapi set function fn $value. Udah di sini kita bakal ganti jadi str to upper $value. Udah dengan begini kita udah ngasih peraturan nih. Titik komanya di sini, titik komanya di sini. Nah, dengan begini kita udah ngasih peraturan kalau kita bikin function first name, apapun yang diinput sama si user pasti bakal berubah jadi huruf kapital semua. Contoh kalau Ted bakal jadi Ted karena kita menggunakan ini. Bentar, ini kok ada ini. Nah, ini bakal jadi Ted gini. Karena kita mengikuti peraturan setter ini. Kita panggil first name. Terus di sini juga kita panggil first name, kita set Ted. Hasilnya kayak begini. Jadi langsung aja kita buktiin, aku bakal ubah jadi Subasa. Ingat, lihat di sini aku huruf kecil semua. Kalau works, kalau benar, maka di sini bakal ke input datanya Subasa tapi hurufnya gede semua. Oke. Di sini Ozora, ini rumahnya Subasa. Kira-kira kayak begitu. Ini seharusnya jadi Subasa huruf gede semua. Udah selesai, save dan aku refresh. Udah nggak error, kita lihat. Nah, Subasa huruf gede semua, kita lihat di database, refresh, Subasa gede semua. Kalian lihat ya, di sini ternyata setter kita berhasil. Di sini kita tulis Subasa, kita inputin Subasa dengan huruf kecil semua. Tapi karena kita menggunakan first name, dan di sini kita udah bikin rule atau function setter first name yang mana bakal diupdate menggunakan str to upper atau huruf kapital semua, jadilah yang disimpan huruf kapital semua, apapun itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitulah cara kerja setter atau set yang ada di Mutator Accessor Laravel 9. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas mutator, accessor, getter, setter, yang mana ternyata di Laravel 9 udah berubah dibandingkan Laravel 8. Jadi buat kalian yang belum pernah pakai mutator accessor, ini kesempatan kalian buat belajar dari awal.
tahu buat kalian yang udah pernah menggunakan mutator, accessor tapi di Laravel 8, kayak beginilah penggunaannya di Laravel 9. Ada perbedaan sedikit, nggak pakai get atribut lagi, tapi langsung menggunakan nama functionnya. Oke, semoga kalian ngerti. Kalau nggak ngerti, nonton aja dari ulang lagi sampai ngerti. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.